Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Sentia. Di sini saya akan mencoba membahas tentang software engineering, bagian ketiga quality management atau manajemen kualitas. Di sini saya merujuk pada buku edisi ke-8 yang ditulis Roger S. Pressman dan Bruce R. Maxim yang berjudul Software Engineering: A Practitioner's Approach. Software engineering atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan rekayasa perangkat lunak adalah suatu pendekatan teknologi yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan disiplin. Pada dasarnya, software engineering merupakan satu cabang ilmu komputer untuk mengetahui sesuatu yang salah dalam perangkat lunak. Namun, kini fungsinya tidak hanya sebatas itu. Salah satu fungsinya yaitu rekayasa perangkat lunak diperlukan bukan hanya pada saat menemukan kesalahan pengoperasian pada komputer semata, tetapi rekayasa perangkat lunak merupakan aspek penting untuk sebuah perangkat lunak dapat bekerja sesuai dengan end user atau penggunanya. Dalam bisnis, software engineering memiliki manfaat yang sangat besar. Dengan software engineering, nantinya bisnis kamu mampu memperlihatkan bagaimana suatu aplikasi produk atau jasa dapat mempermudah penggunaan oleh end user dan fitur-fitur yang ditawarkan kepada penggunanya. Baiklah, di sini saya akan mencoba membahas. Di bagian ketiga ini terdapat berbagai chapter, dari chapter 19 sampai dengan chapter 30. Ini kita mulai dari chapter 19. Chapter 19 dengan topik quality concept atau konsep kualitas. Kualitas perangkat lunak adalah pemenuhan terhadap kebutuhan fungsional dan kinerja yang didokumentasikan secara eksplisit, pengembangan standar yang didokumentasikan secara eksplisit, dan sifat-sifat implisit yang diharapkan dari sebuah software yang dibangun secara profesional. Dalam pengembangan perangkat lunak, kualitas desain mencakup sejauh mana desain memenuhi fungsi dan fitur yang ditentukan dalam kebutuhan model. Kualitas kesesuaian berfokus pada sejauh mana implementasi mengikuti desain dan sistem yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan tujuan kinerja. Software quality. Perangkat lunak yang berkualitas tinggi adalah tujuan paling penting yang disetujui oleh para pengembang perangkat lunak atau developer. Dalam buku ini, ada 3 poin penting yang mendefinisikan kualitas dari software, yaitu: pertama, proses perangkat lunak yang efektif menetapkan infrastruktur yang mendukung segala upaya untuk membangun produk perangkat lunak berkualitas tinggi. Yang kedua, produk yang bermanfaat memberikan konten, fungsi, dan fitur yang diinginkan pengguna akhir. Yang ketiga, dengan menambahkan nilai bagi produsen dan pengguna produk perangkat lunak. Menurut David Garvin, beliau mengemukakan bahwa kualitas harus dipertimbangkan dengan mengambil sudut pandang multidimensi yang dimulai dengan penilaian kesesuaian dan diakhiri dengan pandangan transidental atau estetika. Ada 8 dimensi kualitas Garvin yang dapat diterapkan ketika kualitas perangkat lunak itu dipertimbangkan. Yang pertama, itu ada performance quality, feature quality, reliability, conformance, durability, serviceability, aesthetic, dan yang terakhir perception. Lanjut, kita akan membahas ke chapter 20, topik review techniques atau teknik tinjauan. Tujuan dari setiap tinjauan teknik adalah untuk menemukan kesalahan dan mengungkap masalah yang akan berdampak negatif pada perangkat lunak yang akan diterapkan. Semakin banyak kesalahan yang ditemukan lalu diperbaiki, semakin kecil pula kemungkinan kesalahan itu akan menyebar ke produk kerja
rekayasa perangkat lunak lain dan memperkuat rekayasa perangkat lunak, menghasilkan upaya yang jauh lebih besar untuk memperbaikinya. Tinjauan metrik dan penggunaannya. Tinjauan teknik adalah salah satu dari banyak tindakan yang diperlukan sebagai bagian dari praktik rekayasa perangkat lunak yang baik. Setiap tindakan membutuhkan upaya manusia yang berdedikasi, karena upaya proyek yang tersedia terbatas. Penting bagi organisasi rekayasa perangkat lunak untuk memahami keefektifannya setiap tindakan dengan mendefinisikan serangkaian metrik yang dapat digunakan untuk menilai keefektifannya. Baiklah, lanjut ke chapter 21 dengan topik Software Quality Assurance. Software Quality Assurance atau jaminan kualitas perangkat lunak meliputi pertama proses, kedua termasuk tinjauan teknis dan strategi pengujian multi-tier, yang ketiga praktik rekayasa perangkat lunak yang efektif em, em, sesuai dengan metode dan alat. Yang keempat, pengendalian semua produk kerja perangkat lunak dan perubahan yang dilakukan terhadapnya. Yang kelima, prosedur untuk memastikan kepatuhan dengan standar pengembangan perangkat lunak bila berlaku. Dan yang keenam, mekanisme pengukuran dan pelaporan. Ini adalah bentuk chart dari Software Quality Assurance. Lanjut, kita berada di tahap chapter 22 dengan topik Software Testing Strategies. Strategi untuk pengujian perangkat lunak menyediakan peta jalan yang menggambarkan langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai bagian dari pengujian. Kapan langkah-langkah ini dirancanakan dan kemudian dilakukan, dan berapa banyak usaha, waktu, dan sumber daya yang diperlukan. Oleh karena itu, setiap strategi pengujian harus menggabungkan perencanaan pengujian, desain kasus pengujian, pelaksanaan pengujian, serta pengumpulan dan evaluasi data yang dihasilkan. Strategi pengujian perangkat lunak harus cukup fleksibel untuk mempromosikan pendekatan pengujian yang disesuaikan. Ini bentuk dari strategi. Yang pertama itu ada verifikasi dan validation. Yang kedua itu ada organisasi untuk software testing. Yang ketiga ada software testing strategi. Dan yang keempat ada kriteria untuk completion dari testing. Baiklah, kita lanjut ke chapter 23, itu dengan topik Testing Conventional Application. Tujuan pengujian adalah untuk menemukan kesalahan, dan tes yang baik adalah yang memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan. Oleh karena itu, developer harus merancang dan mengimplementasikan sistem berbasis komputer atau produk dengan mempertimbangkan testabilitas. Pada saat yang sama, tes itu sendiri harus menunjukkan serangkaian karakteristik yang mencapai tujuan untuk menemukan kesalahan minimal. Kita lanjut chapter 24 dengan topik Testing Object Oriented Application. Arsitektur perangkat lunak berorientasi objek menghasilkan serangkaian subsistem berlapis yang merangkum kelas-kelas yang berkolaborasi. Masing-masing elemen sistem ini melakukan fungsi yang membantu mencapai persyaratan sistem. Penting untuk menguji sistem orientasi objek pada berbagai level yang berbeda dalam upaya mengungkapkan kesalahan yang mungkin terjadi saat kelas berkolaborasi satu sama lain dan subsistem berkomunikasi lintas lapisan arsitektur. Jika masalah
tidak terungkap selama analisis dan disebarkan lebih lanjut, masalah berikut dapat terjadi dan akan dihindari karena tinjauan sebelumnya selama desain. Yang pertama, alokasi kelas yang tidak tepat ke subsistem dan atau tugas dapat terjadi selama desain sistem. Yang kedua, pekerjaan desain yang tidak perlu dapat membuat desain prosedural untuk operasi menangani atribut asing. Yang ketiga, model perpesanan akan salah karena pesan harus dirancang untuk operasi yang tidak relevan. Kita lanjut pembahasan chapter ke-25 dengan topik testing web application. Apa itu testing web application? Pengujian web app adalah kumpulan aktivitas terkait dengan satu tujuan, mengungkap kesalahan dan dalam konten, fungsi, kegunaan, kemudahan navigasi, kinerja, kapasitas, dan keamanan web app. Untuk mencapai hal ini, strategi pengujian yang mencakup ulasan dan pengujian yang dapat dijalankan dapat diterapkan. Siapa yang melakukannya? Yang melakukannya adalah developer atau insinyur web dan pemangku kepentingan proyek lainnya, seperti manajer, pelanggan, pengguna akhir, semua berpartisipasi dalam pengujian web app. Mengapa hal ini penting? Jika pengguna akhir menemukan kesalahan yang membuat kepercayaan mereka pada web app, mereka akan pergi ke tempat lain untuk mendapatkan konten dan fungsi yang mereka butuhkan. Dan web app akan gagal. Terus apa langkah-langkahnya? Proses pengujian web app dimulai dengan berfokus pada tampilan pengguna aspek web app dan melanjutkan ke pengujian yang menggunakan teknologi infrastruktur. 7 langkah pengujian dilakukan: pengujian konten, pengujian antarmuka, pengujian navigasi, pengujian komponen, pengujian konfigurasi, pengujian kinerja, dan pengujian keamanan. Baiklah, di sini saya akan lanjut ke chapter berikutnya, yaitu di chapter 26 dengan topik testing mobile apps. Apa itu testing mobile apps? Pengujian mobile app adalah kumpulan aktivitas terkait dengan satu tujuan, mengungkapkan kesalahan dalam konten, fungsi, kegunaan, kemudahan navigasi, kinerja, kapasitas, dan keamanan mobile apps. Untuk mencapai hal ini, strategi pengujian yang mencakup ulasan dan pengujian yang dapat dijalankan dapat diterapkan. Siapa yang melakukan testing mobile apps ini, yaitu adalah developer atau insinyur perangkat lunak dan pemangku kepentingan proyek lainnya. Mengapa testing mobile apps ini penting? Jika pengguna akhir mengalami kesalahan atau kesulitan dalam mobile apps, mereka akan pergi ke tempat lain. Jadi untuk menahan atau tidak akan membuat pelanggan kecewa, kita harus membuat sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Apa saja langkah-langkahnya? Proses pengujian mobile app itu dimulai dengan berfokus pada tampilan pengguna aspek mobile apps dan berlanjut ke pengujian teknologi dan infrastruktur. Beberapa langkah pengujian dilakukan: pengujian konten, pengujian antarmuka, navigasi, komponen, konfigurasi, kinerja, dan pengujian keamanan. Apa produk kerjanya? Rencana pengujian mobile apps sering dibuat. Serangkaian kasus pengujian dikembangkan untuk setiap langkah pengujian dan arsip hasil pengujian dipertahankan penggunaan masa depan.
Baik, kita lanjut ke chapter 27 dengan topik security engineering. Apa itu security engineering? Security engineering itu adalah keamanan membangun sistem yang memiliki kemampuan untuk melindungi aset dari serangan. Dengan menggunakan analisis ancaman, dapat menentukan kontrol yang diperlukan untuk mengurangi paparan yang dihasilkan saat serangan mengeksploitasi kerentanan sistem. Keamanan merupakan syarat yang penting untuk faktor kualitas perangkat lunak, seperti integritas, ketersediaan, kehandalan, dan keamanan. Yang melakukan security engineering ini adalah developer dan pelanggan dan serta pemangku kepentingan lainnya. Mengapa hal ini penting? Karena setiap teknologi yang muncul membawa kekhawatiran baru tentang privasi pengguna dan potensi kehilangan atau pencurian informasi berharga. Keamanan bukan hanya menjadi perhatian orang-orang yang mengembangkan perangkat lunak untuk militer, pemerintah, atau badan kesehatan. Apa saja langkah-langkahnya? Pertama, aset sistem diidentifikasi dan dieksposur kerugian karena pelanggan keamanan ditentukan. Arsitektur sistem kemudian dimodelkan pada tingkat komponen. Selanjutnya, spesifikasi persyaratan keamanan dan rencana mitigasi risiko dibuat. Saat sistem dibangun, jaminan keamanan dibentuk sebelumnya dan berlanjut selama proses perangkat lunak. Apa produk kerjanya? Yaitu produk kerja utama adalah spesifik keamanan yang mungkin merupakan bagian dari model persyaratan dan kasus keamanan terdokumentasi yang merupakan bagian dari dokumen jaminan kualitas sistem. Baik, kita lanjut ke chapter 28 dengan topik formal modeling and verification. Apa itu formal modeling and verification? Yaitu dua metode rekayasa perangkat lunak yang membantu tim perangkat lunak untuk melakukannya dengan benar pada saat pertama kali, dengan memberikan pendekatan berbasis matematis untuk pemodelan program dan kemampuan untuk memverifikasi bahwa model tersebut benar. Dua metode rekayasa perangkat lunak ini, yang pertama ada rekayasa perangkat lunak clean room yang menekankan verifikasi matematis kebenaran, dan yang kedua itu adalah metode formal, menggunakan teori himpunan dan notasi logika untuk membuat pernyataan fakta yang jelas yang dapat dianalisis untuk meningkatkan kebenaran dan konsistensi. Intinya, untuk kedua metode ini adalah pembuatan perangkat lunak dengan tingkat kegagalan yang sangat rendah. Jadi ini, meminimum untuk kegagalan, seperti itu. Baik, kita lanjut lagi ke chapter berikutnya, chapter 29, dengan topik Software Configuration Management. Manajemen konfigurasi perangkat lunak adalah kegiatan yang diterapkan di seluruh proses perangkat lunak. Software Configuration Management mengidentifikasi, mengontrol, mengaudit, dan melaporkan modifikasi yang selalu terjadi saat perangkat lunak sedang dikembangkan dan setelah dirilis ke pelanggan. Semua produk kerja yang dibuat sebagai bagian dari rekayasa perangkat lunak menjadi bagian dari konfigurasi perangkat lunak. Konfigurasi diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan kontrol perubahan yang teratur. Baiklah, ini kita berada di chapter terakhir, yaitu chapter 30, dengan topik produk matrix. Metrik perangkat lunak menyediakan cara kuantitatif untuk menilai kualitas atribut produk internal, sehingga memungkinkan kita untuk menilai kualitas sebelum produk itu dibangun. Untuk, produk matriks ini berguna dalam konteks dunia nyata, maka matriks perangkat lunak harus sederhana dan dapat dihitung, persuasif, konsisten, dan objektif. Itu harus
menggunakan bahasa pemrograman independen dan memberi umpan balik yang efektif. Produk matriks, metrik untuk model kebutuhan berfokus pada fungsi, data, dan perilaku. 3 komponen model ini untuk mendesain dan mempertimbangkan masalah arsitektur, desain tingkat komponen, dan desain antarmuka. Metrik desain antarmuka menggunakan pengguna memberikan indikasi kemudahan penggunaan GUI. Metrik web app mempertimbangkan aspek antarmuka pengguna serta estetika, konten, dan navigasi web app. Produk matriks, apa produk kerjanya? Metrik produk yang dihitung dari data yang dikumpulkan dari kebutuhan dan model desain, kode sumber, dan kasus uji. Baiklah, sekian dari, penjelasan yang telah, kita bahas. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.